Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mahasiswa sekalian yang sama berbahagia. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan memberikan materi pembelajaran tentang mata kuliah pengantar agribisnis. Pertama-tama marilah kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, yang mana kita telah diberinya begitu banyak nikmat, terutama nikmat kesehatan dan kesempatan. Salawat dan salam kita tetap kirimkan kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, karena dengan perjuangan beliaulah sehingga kita bisa merasakan nikmatnya beriman dan berislam. Mahasiswa sekalian, sebelum saya mulai menguraikan penjelasan tentang mata kuliah pengantar agribisnis, ada baiknya saya akan memperkenalkan diri saya. Nama saya Wahyudi Hasan, sarjana pertanian, magister pertanian, mana saya dipercayakan untuk membawakan mata kuliah pengantar agribisnis, yang mana mata kuliah ini adalah mata kuliah wajib untuk jurusan agribisnis. Mahasiswa sekalian, jadi mata kuliah pengantar agribisnis ini merupakan mata kuliah yang memberikan pemahaman atau pengalaman kepada mahasiswa sekalian agar mempunyai keinginan atau motivasi untuk mengembangkan bisnis, khususnya di sektor pertanian. Adapun capaian pembelajaran untuk mata kuliah ini, yang pertama ada sikap, di mana diinginkan agar mahasiswa menjunjung tinggi nilai kemanusiaan, mempunyai etika akademik, bisa bekerja sama, disiplin, menghargai orang lain, dan mempunyai semangat perjuangan. Yang kedua, menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri. Ketiga, mempunyai ketulusan, komitmen, kesungguhan hati untuk mengembangkan sikap, nilai, dan kemampuan peserta mahasiswa sekalian. Kemudian ada keterampilan umum. Yang pertama, mahasiswa mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu pedagogik yang memperhatikan dan menerapkan nilai-nilai humaniora yang sesuai dengan bidang keahlian sebagai seorang pendidik dan juga kepada mahasiswa sekalian. Kedua, mampu mengambilkan keputusan secara tepat dalam konteks penyelesaian masalah di bidang keahlian. Ketiga, mampu melakukan proses evaluasi diri terhadap kelompok kerja sama yang berada di bawah tanggung jawab dan mampu mengelola pembelajaran secara mandiri. Keterampilan khusus yakni mampu memahami kegiatan pengadaan, penyaluran sarana produksi, kegiatan produksi primer atau budidaya, pengolahan agroindustri, dan pemasaran. Baik, adapun deskripsi mata kuliah ini memberikan pengetahuan tentang ilmu pengantar agribisnis. Mahasiswa akan memperoleh materi berupa pengertian ruang lingkup agribisnis maupun agroindustri,
kemudian peran agribisnis dalam pemberdayaan pertanian dan perekonomian, komitmen atau jiwa entrepreneur penting dalam agribisnis, kemudian aspek pemasaran dalam sistem agribisnis, pengembangan industri, agroindustri, penggerak industrialisasi di pedesaan, dan badan usaha agribisnis, modal usaha, dan kemitraan agribisnis. Adapun bahan kajian, yakni mahasiswa dapat mengerti dan ruang lingkup agribisnis dan agroindustri. Baik, kita lanjutkan. Untuk bahan kajian mata kuliah pengantar agribisnis, yang pertama adalah pengertian dan ruang lingkup agribisnis dan agroindustri. Selanjutnya, peran agribisnis dalam pemberdayaan pertanian dan perekonomian. Komponen penting dalam agribisnis, kemudian aspek pemasaran dalam sistem agribisnis, pengembangan industri, agroindustri, pengenalan industrialisasi pedesaan, badan usaha agribisnis, dan modal usaha agribisnis, serta kemitraan dalam agribisnis. Maksudnya sekalian, itulah pemaparan tentang rencana pembelajaran semester untuk mata kuliah pengantar agribisnis. Untuk selanjutnya item-item ataupun tatap muka selanjutnya adalah bagaimana pertemuan ke depan bisa dilakukan selama 16 kali tatap muka, di mana aspek-aspek penilaian atau kriteria penilaian pada mata kuliah ini sesuai dengan KKNI. Yang pertama adalah sikap dan tata nilai, di mana mahasiswa dapat menunjukkan sikap santun, menghargai pendapat orang lain, serta dapat menerima masukan maupun kritik dalam proses perkuliahan. Kriteria yang kedua, penguasaan pengetahuan. Diharapkan mahasiswa mampu menjelaskan, memberi contoh, serta mengembangkan materi yang ditugaskan. Kriteria yang ketiga, kemampuan bidang kerja. Mentransformasikan pengetahuan yang mencakup konsep, teori, dan teknik-teknik pengembangan masyarakat yang dapat diimplementasikan pada setiap kegiatan. Dan juga pengembangan masyarakat pada berbagai karakteristik masyarakat sasaran. Yang keempat, mampu manajerial, di mana mahasiswa dapat mengerjakan tugas sebagai pengalaman belajar sesuai dengan ketentuan yang diberikan. Nah, untuk rentang penilaian, di mana untuk interval, apabila mahasiswa dapat memberikan jawaban dalam tugas dan materi mata kuliah pengantar agribisnis, yang mana intervalnya 0 sampai 25 sangat negatif, kemudian 26 sampai 50 negatif, 51 sampai 75 positif, dan 76 sampai 100 sangat positif atau baik.
Baiklah mahasiswa sekalian, itulah pemaparan singkat tentang rencana pembelajaran semester untuk mata kuliah pengantar agribisnis. Semoga mahasiswa sekalian dapat memahami, dan apabila ada satu dan lain hal yang kurang dipahami dapat diajukan pertanyaan baik dalam kelas maupun pertanyaan di WA group ya, atau dalam sistem online. Baik, demikianlah yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwata illa billah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Mahasiswa sekalian, kita masuk pada materi tentang atau materi pertama tentang pendahuluan atau pengantar daripada agribisnis. Nah, untuk mata kuliah pengantar agribisnis, maka kita harus memahami atau mengerti tentang apa makna dari kata agribisnis. Nah, secara bahasa, agribisnis terdiri atas dua kata. Yang pertama adalah agri atau agrikultur. Yang kedua bisnis. Jadi terdiri dari kata agri, agrikultur, dan bisnis. Nah, pengertian agrikultur dalam bahasa Inggris atau bahasa Latin artinya adalah pertanian. Sedangkan bisnis atau business adalah bisnis itu sendiri atau usaha. Nah, sehingga dapat disimpulkan bahwasanya atau secara singkat, secara istilah, bahwasanya pengertian daripada agribisnis adalah usaha atau bisnis yang bergerak dalam bidang pertanian. Baik, mahasiswa sekalian, jadi pengantar agribisnis ini adalah bagaimana usaha seorang mahasiswa apabila dalam masyarakatnya setelah selesai kuliahnya, maka bagaimana dia mampu mengaplikasikan daripada ilmunya dalam bidang agribisnis, sehingga tujuan mahasiswa untuk kuliah di pertanian khususnya jurusan agribisnis adalah bagaimana dia mampu memanage daripada usaha-usaha atau memasarkan usaha dalam bisnis atau berbisnis dalam pertanian. Baik, yang pertama pemahaman tentang agribisnis. Sudah tadi kita awali tentang bagaimana secara bahasa, kemudian secara istilah apa yang dimaksud dengan agribisnis. Nah, bicara tentang pertanian, maka ada beberapa perubahan atau evolusi pertanian menuju agribisnis. Yang pertama dalam pertanian ada istilah pada zaman dahulu adalah berburu dan meramu, di mana waktu itu belum dikenal istilah pertanian ya. Karena manusia ataupun makhluk hidup ya, pada waktu itu masih tergantung dengan apa yang disediakan oleh alam, sehingga berburu dan meramu itu adalah kegiatan keseharian daripada manusia pada waktu itu. Seiring waktu ya, maka manusia ini sudah mulai mempelajari bagaimana proses penanaman atau pembudidayaan dalam
kehidupan keseharian mereka. Nah, untuk memenuhi kebutuhan tersebut, sehingga masyarakat pada waktu itu membuat menanam kembali daripada biji-bijian untuk persiapan kebutuhan rumah tangga ke depan. Kemudian selanjutnya terjadi peningkatan dalam bidang spesialisasi kegiatan budidaya. Kemudian masyarakat mengenal istilah pemupukan. Kemudian masyarakat mengenal lagi tentang pestisida. Seterusnya mengenal pengadaan saprodi oleh industri, sehingga muncullah industri pengolahan hasil pertanian sampai pada saat ini. Nah, dalam bidang pertanian ada pembagian kerja menurut kegiatan pertanian. Yang pertama adalah kegiatan pembudidayaan atau farming. Yang kedua adalah kegiatan produksi sarana pertanian, supply farming. Kemudian kegiatan pengolahan atau processing industri. Nah, kegiatan-kegiatan tersebut secara keseluruhan itulah disebut dengan agribisnis. Nah, arti dan ruang lingkup agribisnis ada beberapa istilah yang dikutip daripada ilmuwan sebelumnya. Yang pertama ada istilah agribusines. Untuk pertama kali dikenalkan oleh masyarakat Amerika Serikat pada tahun 1955 ketika John Davis menggunakan istilah tersebut dalam makalahnya yang disampaikan di Boston Conference on Distribution. Kemudian oleh John Davis dan Ray Goldberg kembali oleh memasyaratkan agribisnis ini melalui buku mereka yang berjudul Conception of Agribusiness yang terbit pada tahun 1957 di Harvard University. Ketika itu kedua penulis bekerja sebagai guru besar pada universitas tersebut. Nah, di tahun 1957 itulah dianggap oleh para pakar sebagai tahun kelahiran dari konsep agribisnis. Nah, jadi konsep agribisnis ini muncul dari beberapa peneliti yang menulis di beberapa jurnal. Kemudian di tahun 1957 itu dianggap sebagai kelahiran daripada konsep agribisnis. Nah, dalam buku tersebut Davis dan Goldberg mendefinisikan agribisnis sebagai berikut. Nah, adapun gambaran agribisnis dan lembaga penunjangnya, di mana dalam secara singkat ya dapat digambarkan dengan bagannya, di mana di situ ada usaha tani, ada pemasaran, ada pengadaan sarana produksi, dan ada lembaga penunjang agribisnis. Nah, dalam pelaksanaan agribisnis ada subsistem yang bergerak dalam penunjang daripada pengadaan dan penyaluran sarana produksi. Nah, sarana pertanian
dan produksi pertanian antara lain terdiri daripada benih, bibit, makanan ternak, pupuk, obat pemberantas hama dan penyakit, lembaga kredit dan bahan bakar. Kemudian pelaku-pelaku kegiatan pengadaan dan penyaluran sarana produksi adalah perorangan, perusahaan, swasta, dan pemerintah atau koperasi. Nah, pentingnya subsistem ini mengingat perlunya keterpaduan dari berbagai unsur guna mewujudkan suksesnya kegiatan agribisnis. Nah, dalam subsistem usaha pertanian, di mana usaha tani menghasilkan produk pertanian berupa pangan, hasil perkebunan, buah-buahan, bunga, tanaman hias, hasil ternak, hewan, dan lain-lain. Kemudian pelaku kegiatan dalam subsistem ini adalah produsen yang terdiri dari petani, peternak, dan pengusaha tambak, termasuk di dalam di antara juga pengusaha tanaman hias dan lain-lain. Nah, bicara tentang subsistem pemasaran, maka nanti di dalamnya akan dibahas tentang bagaimana proses tata niaga. Di mana tata niaga ini sangat erat kaitannya dengan proses daripada agribisnis. Oke, lanjut. Kaitan dalam pengembangan agribisnis. Dalam agribisnis tidak ada subsistem yang lebih penting kecuali pengembangan agribisnis memerlukan penanganan ketiga subsistem yang ada. Yang pertama, farm supplies, on farm, subsistem tata niaga, dan pengolahan. Baik, maksud sekalian, kaitan ke belakang atau untuk meningkatkan kegiatan pengadaan penyaluran sarana produksi, maka harus mengundang individu atau perusahaan untuk menangani masalah input usaha tani. Ya, 4 tempat, waktu, tempat, jumlah, dan kualitas. Nah, semua ini dipengaruhi oleh lembaga penunjang agribisnis. Kaitan ke depan atau forward linkage itu peningkatan produksi usaha tani, pengolahan produksi usaha tani, penyalur untuk melayani permintaan konsumen, dan sifat produk pertanian. Baik, mahasiswa sekalian, dalam pengembangan sistem dan usaha agribisnis, yang pertama ada tujuan, itu berkembangnya subsistem agribisnis hulu, di mana kegiatan utamanya mengembangkan sarana dan prasarana, penunjang, mendorong, peningkat penggunaan benih unggul, dan lain-lain. Nah, indikatornya meningkatnya bisnis sarana kiosaprodi, kemudian meningkatnya sarana irigasi, kemudian meningkatnya akses permodalan, kemudian berkembangnya UPJA, perkembangannya industri benih, kemudian peningkatan penggunaan benih bibit bermutu, dan meningkatnya produksi dan bibit termasuk pangan ternak, dan berkembangnya industri. Baik, mahasiswa sekalian, demikianlah materi untuk pendahuluan kita pada kesempatan ini. Mudah-mudahan dapat dipahami, dan apabila ada pertanyaan dan sharing, nanti kita lanjutkan di secara online dan di media WhatsApp group, maupun nanti kita diskusikan di ruang kelas. Sekian,
dari saya. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sinergi ya. Sehingga untuk mata kuliah ekologi umum ini kita akan membahas dasar-dasar tentang biologi ya, yang kemudian ekologi secara umum, ya, tentang ekosistem, ya, tentang pangan, ekologi pangan, dan juga kaitannya dengan energi dalam ekologi pembangunan. Ya, jadi saya harapkan pada mahasiswa supaya bisa itu ya, supaya kita bisa perkuliahannya kita lancar, kita bisa sharing informasi ya. Nah, saya katakan tadi ini mata kuliah ini umum ya, ilmu umum ya. Kita akan bicara dalam tatanan tempat tinggal kita ya, bicara ekologi, maka termasuk kita akan membicarakan diri kita sendiri ya. Karena dalam diri kita sendiri termasuk dalam bagian daripada ekologi itu sendiri atau bagian bahkan dalam lingkungannya. Jadi seperti itu ya. Jadi saya harapkan mahasiswa bisa, sebelum kita masuk pada materi di pertemuan berikutnya, sudah ada bahannya yang kalian baca-baca tentang tadi yang saya katakan tentang ekologi secara umum. Baik ya, kaitannya biologi, lingkungan, kemudian dengan energi dalam ekologi pembangunan. Ya, saya rasa itu ya. Jadi saya harapkan teman-teman mahasiswa bisa membaca dulu baru kita, karena sistem pembelajaran orang dewasa seperti itu ya, bukan kita dosen memberikan mengisi ilmu ataupun pelajaran secara keseluruhan, tetapi mahasiswa ketika mahasiswa dalam menggali daripada informasi atau membaca literatur kaitannya dengan mata kuliah. Baik, itu yang saya harapkan pada mahasiswa. Nanti insyaallah kita ketemu minggu depan, kita mulai materinya tentang ekologi ya, pengertian ekologi dan seterusnya. Kemudian apa lagi? Ekosistem ya, materi, energi, informasi dan seterusnya. Nanti ada bab-bab tentang materi yang akan kita bahas nanti ya. Kita untuk waktu di jadwal itu jam 16.00 ya. 16.00 ya kita pakai waktu itu. Tadi sih kita sudah terlewat berapa menit. Hampir saya lupa, nanti saya buka WA yang ketua kelas tadi ya. Ternyata ada kuliah hari yang 4 ya. Oke, saya rasa itu ya. Nanti kita ketemu minggu depan. Kemudian di Zoom ini saya lihat baru 9 orang ya, 9 orang yang lain kayak bisa masuk hanya ada yang baru masuk, ada 3 orang. Terus Abdul Razak mau saya hati dulu, saya invite dulu. Oke. Jadi saya sementara rekam ini ya, nanti sebagai sebagai absen ya. Jadi di sini ada 11 orang ya, 10 orang ya, 11 dengan saya berarti 10 orang yang ikut, walaupun ada 3 orang tadi yang baru bergabung ya. Nanti saya harapkan nanti berkomunikasi dengan teman-temannya ya tentang apa tadi materi-materi yang akan kita bahas nanti atau pokok bahasan yang kita akan bahas nanti ya, di pertemuan berikutnya ya. Karena untuk hari ini saya buat kontrak saja dulu supaya ada ada bahan yang kalian bisa baca-baca dan nanti kita sharing ya begitu. Saya present materi, kalian sudah ada gambaran lah, seperti tidak semata-mata blank ya. Sehingga apabila ada hal-hal yang kalian kurang paham, kalian sudah ada bahan untuk bertanya atau yang kita akan sharing atau diskusi ya.
Oke, saya rasa itu ya sudah saya akhiri dulu ya, sudah ya 10 orang bergabung. Nanti apa namanya besok-besok diaktifkan anunya kemarin ini macam Muhammad Rizkillah tidak ada. Siapa lagi, Fatmawati, Abdul Razak, Razik, Indri. Sehingga ditahu yang mana mukanya ini, yang apa namanya kuliah ya, yang cuman backgroundnya, foto background apa ini, Fatmawati ya. Abdul Razik juga tidak ada, Indrian Daindo, Nur Ame Linda, siapa lagi, Nijar Jabura. Nah, nanti pertemuan berikutnya baik mata kuliah pengantar agribisnis dan ekologi umum ini, pada saat kita kuliah ya kalian aktifkan apa namanya video anunya di mute. Kalau saya sudah asisten tanya jawab baru kita diaktifkan anunya di unmute ya. Tapi untuk kuliahnya apa namanya kamera di standby kan sampai dia hidupkan laptop, kemudian dia tahu peluran kemana seperti itu ya. Jadi yang sampai saya anggap tidak hadir karena tidak ada orang, cuman nama atau foto anunya dia pasang panjang gitu ya. Oke, bisa dipahami ya. Nanti salat kami ketemu minggu depan di jam yang sama ya. Yang saya cepat yang baru bergabung Zulfansa Nursin. Nah, dia sementara bergabung ini, tunggu dulu. Oke, sudah bergabung. Zulfansa Nursin. Oke, sampai di sini mungkin ada yang bertanya atau ada yang ingin diklarifikasi. Silakan. Untuk kelas, silakan. Kalau tidak ada saya mau apa namanya mau tutup ya. Oke, tidak ada yang ingin di-sharing? Tanya. Ini kuliah Ya. ada yang muka begitu. Oh iya, bisa saya yang macam kemarin saya katakan kalau macam kalian ada apa namanya, tapi kalian diskusikan dengan teman, jangan sampai yang lain datang kemudian yang lain merasa karena tidak ada informasi. Nah, jadi saya serahkan pada kalian kapan kalian mau, ya minimal 1 kali lah kita buat apa namanya luring di kampus atau di mana yang jangan sampai di kampus mungkin disoroti ya, kalian coba mungkin membuat di mana, di luar kampus di RTH atau di mana kita luring ya, walaupun bukan di kampus ya, kalau bagusnya di kampus, kalau tidak ada tempat di kampus, kalau macam di kampus jangan sampai ya rektorat atau apa sorot. Tapi tidak karena kemarin kesepakatannya WR1 itu 30% boleh di kampus. Nanti kalian apa namanya buat kesepakatan kalian dengan teman-teman kalian ya, yang satu kelas, kapan bisa anunya kalau kita di kampus ya. Terserah pertemuan itu berapa. Ini mah satu kali kita. Oke ya, itu saja ya. Ya. Oke, saya akhiri, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.